Eh, saya ingin menyampaikan tentang apa ya, beliau seorang tokoh di Purbalingga, yaitu Pak Kiai Haji Ihsanuddin Yusuf. Kenapa kami mengangkat beliau? Karena memang beliau orang yang pertama kali mendirikan pesantren putri di Kabupaten Purbalingga. Lanjut Pak Ibnu, Mas Duki atau Mas? Ya, langsung saja ya. Jadi ini sekilas tentang beliau. Beliau lahir di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangmonsol, Kabupaten Purbalingga pada tahun 1943. Zaman perang itu berarti lahirnya. Garis keturunan beliau menyambung kepada Syekh Jambu Karang atau Munting Wangi, gitu ya, yang memberi nama ke kota Purbalingga. Beliau memiliki seorang istri yaitu Hajah Siti Komariah Al-Hafidhoh. Bersama beliau dikaruniai 9 orang putra yang saat ini sebagian besar meneruskan perjuangan abahnya. Salah satunya yang kami jumpai sebagai narasumber yaitu Kiai Haji Arif Musotik atau yang terkenal Gus Arif di Purbalingga. Lanjut. Riwayat pendidikan beliau, pendidikan yang diperoleh adalah murni pendidikan dari pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Itu beliau mulai mondok di Ibn Hisham Kalijaran sekitar tahun 1957 sampai 1958, itu kira-kira 1 tahun di sana. Kemudian tahun 59 beliau pindah ke Pagraji di Cilongok di Bandung. Kemudian terakhir dan cukup lama mondoknya di Yai Kudori Tegalrejo tahun 1960 sampai dengan 72, kira-kira 12 tahun. Peninggalan beliau pondok pesantren Putri Nurul Quran Katija dan aurat nih ya, aurat di sana amalan yang diambil dari ayat Al-Quran. Selanjut, Ponpes Nurul Quran, Ponpes Putri yang pertama kali didirikan di Purbalingga, alamat di Jalan Woyoyong, Katija Purbalingga, berdiri tahun 1987, rintisan tahun 86, merupakan Ponpes Salafiyah dan Tahfidzul Quran. Dan saat ini jumlah santrinya putri adalah 491, karena memang lebih memfokuskan kepada santri putri, walaupun sekarang sudah ada santri putranya. Pilihan mendirikan pondok pesantren putri itu ternyata setelah kita telusuri ternyata memang restu dan perintah dari salah satu guru beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Masud, pengasuh pondok pesantren Pandanaran Yogyakarta. Lanjut. Kegiatan Ponpes ini, mohon maaf saya lebih banyak menampilkan Ponpesnya dulu karena dari sini nanti saya akan mengupas beliau. Kegiatan pembelajaran sebagai pesantren adalah salafiyah, yaitu dan tahfidzul Quran, ya pengajian klasikan, sologan, al-hadan dan seterusnya lah. Dan ada ekstrakurikuler jahit menjahit untuk putri, perikanan dan peternakan untuk putra mulai beberapa tahun ini. Lanjut. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi, ada pengembangan LM3 peternakan pondok pesantren bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada Kopondren Al-Farokah yang menyediakan alat-alat tulis dan kebutuhan sehari-hari para santri. Kemudian ini wartel kayaknya sudah kelewat, ini sudah nggak ada. Kemudian isi ulang air minum kemasan terus berulang. Ya, lanjut Pak Ibnu. Ini juga masih sekitar ini. Bahwa sekilas kalau kemarin saya ngobrol panjang dengan Gus Arif putra beliau, saya bisa mengambil beberapa hal yang bisa saya lihat. Yang pertama bahwa ilmu pengetahuan menurut beliau itu sumber utamanya atau sumbernya adalah dari Al-Quran. Karena beliau ternyata tidak akan jauh-jauh dari Al-Quran yang jelas dalam setiap sisi kehidupannya. Dan yang kedua, di samping Al-Quran tadi, yang kedua adalah pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup itu, kehidupan nyata itu juga menjadi sumber ilmu bagi beliau. Terutama ketika beliau sedang mondok dan beraktivitas di pondok pesantren tersebut. Nanti lebih banyak ini akan terungkap ketika berada di Tegalrejo.
Kenapa? Yang kedua, yang tadi yang kedua apa itu? Yang kedua itu merupakan sumber ilmu. Oh ya sudah, ya lanjut. Kemudian untuk memperoleh pengetahuan itu yang menurut beliau yang pertama adalah bahwa pengetahuan itu bisa diperoleh itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, keras, prihatin, dan senantiasa tadib, taat dan patuh kepada guru sebagai penghormatan. Jadi tanpa ini tidak akan bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian sejak kecil beliau ini kita melihat kesungguh-sungguhannya, kita melihat kerja kerasnya dan prihatinnya. Bahwa sejak kecil beliau itu sudah mengembara mencari pengetahuan, walaupun baru di luar kecamatan. Kalau yang kemudian dilanjutkan dengan keluar wilayah Purbalingga. Nah, ketika beliau masih kecil sudah keluar dari kecamatan Karangmoncol, itu mondok di kecamatan Karanganyar yang jaraknya ya sekitar 15 kilometer lah. Ya. Oke, lanjut dulu. Terus lanjut Pak Ibnu. Lanjut Pak Ibnu. Ya. Ketiga beliau adalah perpaduan antara Zuriyah, Kiai dan Umaro dengan kemauan dan kultur agamis. Dari sisi keturunan beliau masih keturunan Syekh Jambu Karat yang pada asalnya adalah seorang pertama Buddha, akan tetapi kemudian diislamkan oleh Syekh Maghribi. Sebelum ada Wali Songo sudah ada Syekh Jambu Karang, penyebar Islam asli Purbalingga, yang kalau dirunut sampai sekarang keturunannya di samping menjadi kiai, salah satunya tadi Kiai Sanuddin, juga ada yang menjadi Umaro, ini di Pokusumo, dan keturunannya merupakan para pendiri dan pejabat bupati di Kabupaten Purbalingga, termasuk wingi sing terjagoni, alhamdulillah menang. Alah, tendensius lagi banyak. Selanjutnya, kultur agamis masyarakat Purbalingga, wilayah utara memang sangat kental, karena pengaruh dari wilayah Pantura Jawa Tengah yang juga merupakan daerah yang agamis. Penulis yakin bahwa ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi karakter beliau, sehingga dapat merintis pondok pesantren putih yang saat masih eksis hingga saat ini. Beliau juga di samping mempelajari Al-Quran juga menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat kita lihat dari tujuan beliau untuk mendirikan pondok pesantren, yaitu agar para santri nantinya dapat menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa dan mengamalkan Al-Quran. Saya kemarin cerita panjang lebar dengan Gus Arif itu, jadi kalau mondok di situ ya pokoknya ya niatnya mencari ilmu lah begitu. Yang ujungnya adalah bagaimana menjadi orang yang tadi, yang bertakwa, yang kemudian mengamalkan ilmunya, tidak kemudian untuk niat mondok untuk hal yang lainnya. Ini memang menjadi sebuah menjadi sebuah syarat lah begitu untuk di sana. Ini saya kira sudah menarik kalau menurut saya. Kemudian aurat atau amalan yang cukup menarik dari itu ini aurat kapes itu ini merupakan ini salah satu saja yang menarik, dan sayangnya saya nggak tahu kemarin termasuk ijazah atau burung ya gini. Ini bisa dipakai, ini permohonan agar kita itu bisa melaksanakan ibadah haji secara rutin, begitu. Kayaknya sih Pak Nunsi juga ngamalan ya di sini, saya juga nggak tahu ini. Ayat ini diamalkan begitu, kemudian nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji ini ditulis di dinding Ka'bah itu, ditulis di dinding Ka'bah dengan jari, tidak dengan spidol apalagi pilok itu enggak, tetapi dengan jari. Nah ini insya Allah kalau mau melaksanakan ini ya insya Allah bisa mulai kaji bola bali begitu. Dan ini sudah dibuktikan oleh putra beliau Kiai Gus Arif itu, dan ini informasinya sudah mau ke 9 kali berangkat, dan setiap berangkat itu selalu nulis ini di dinding apa. Lanjut Pak itu.
Yang di penutupnya bahwa beliau Kiai Haji Ihsanuddin Yusuf merupakan pribadi yang kuat dalam hal ikhtiar menuntut ilmu dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari. Al-Quran secara alamiah dilaksanakan dalam kehidupannya. Seorang santri yang mampu mengambil pelajaran secara tekstual maupun kontekstual kehidupan. Hal itu tercermin dari hidupnya dari awal hingga akhir hayat. Saya melihat tadi ada yang belum saya sampaikan. Jadi beliau ini merupakan pelopor pendiri koperasi di pondok pesantren. Jadi sekitar tahun 62, sekitar tahun ketika beliau mondok di Tegalrejo itu, beliau merintis berdirinya koperasi di sana. Dan informasi yang kami terima saat itu bahkan sampai Menteri Perkoperasian saat itu Emil Salim atau siapa itu sampai hadir ke Tegalrejo untuk meresmikan dan seterusnya. Ini saya kira, mohon maaf, bukan hal yang datang dengan tiba-tiba begitu ya, tetapi melalui proses saya kira. Di samping beliau dekatnya dengan Al-Quran, juga melihat keseharian hidup mungkin. Saya punya husnudon bahwa beliau melihat kehidupan di pondok saat itu mungkin memprihatinkan dan seterusnya, sehingga kemudian muncullah inspirasi, muncul sebuah ide gagasan untuk mendirikan koperasi di situ. Ini kalau sekarang mungkin itu hal yang biasa lah. Kalau saya lihat itu sekarang ini mungkin ngomong gawe koperasi itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita flashback ke tahun itu gitu misalnya, apalagi di pondok pesantren, saya kira ini suatu hal yang perlu diapresiasi dan sekarang juga diterapkan betul di kehidupan pondok pesantrennya. Bagaimana mengajari santri untuk bisa mandiri, bagaimana mengajari para santri untuk bisa ya hidup secara tanpa misalnya harus jadi pegawai lah atau apa, itu tidak, tetapi lebih banyak mengembangkan kewirausahaan. Ini yang saya kira saya tertarik dengan itu. Demikian, terima kasih. Ilm kemudian digabungkan dengan objek yang lain. Nah, ternyata di situ kata ilm itu hanya ada 4 susunan idhofah. Yang pertama adalah ilmul kitab dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ilmu sa'ah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilmul ghaib. Dan yang keempat, ilmu yakin. Ini. Ada satu lagi kata ilm yang kemudian dihubungkan dengan objek, tapi ilmu Allah. Nah, karenanya saya nggak mungkin ini mengklaster. Jadi malah ilmu Allah ini saya jadikan satu patokan. Jadi ada ilmunya Allah, kan gitu. Nah, ilmunya Allah ini kemudian yang 4 lain ini adalah cabang-cabang dari ilmillah itu. Nah, karena memang ketika kata ilm digabungkan dengan sesuatu objek, itu Al-Quran hanya nyebut 4 kata itu. Jadi 5 kata, ilmillah, ilmul kitab, ilmu syahadah. Bukan, ilmu syahadah nggak ada. Ini pengembangan dari alimul ghaib wa syahadah. Hanya apa tadi? Ilmul ghaib, ilmul yakin, dan kemudian ilmu sa'ah. Hanya ada 5 kata tersebut. Nah, dari 5 kata tersebut, saya memunculkan tadi itu konstruknya gimana? Ilmilah sebagai konsep utama. Kemudian di bagian bawahnya ada 4 cabang keilmuan. Ya. Seperti ini yang saya inginkan. Nah, jenengan punya kan gitu data fakta di lapangan yang pasti tidak utuh kan gitu kan. Nah, tolong nanti ini disatukan. Tadi itu ya mengenai benar kayak tadi misalnya sumber pengetahuan oleh Mas Sugeng tadi. Wah, itu terus mbok bener mbok ora gak penting dulu kan gitu. Yang penting itu sudah bangunan itu sudah ada gitu kan. Ada keluarga, ada pendidikan, ada apa tadi itu, ada aurat kan gitu, ada wiridnya, kemudian sholatnya, ibadah magdonya. Oke. Saya seneng yang seperti itu. Kenapa? Kan ini produk. Terus gak usah sabar bener apa salahnya kan gitu. Nanti kan gitu diuji terus ya. Tapi yang penting adalah tadi itu kepruk dulu katanya.
Rebut dulu baru ribut. Kalau ribut dulu baru rebut. Ini karena mendekat. Jadi berani aja kayak gitu. Nah, ini. Nah, baru kemudian nanti setelah konsep itu ketemu, konsep utama itu, nanti tugas kita untuk memperkuat konsep yang sudah kita bangun. Wah, nanti dari sini apa, dari sini apa, dari sini apa. Oke, saya kira itu. Baik, ada yang mau diklarifikasi lagi? Cukup? Cukup, Dok. Oke, baik. Saya kira cukup. Ini sudah jam